Dua dosa yang akan kita terima di dunia ini sebelum kita mati: memutuskan hubungan silaturahmi, menzolimi orang lain. Itu cash, dibayar di dunia. Akhirnya udahlah, ini dosaku nih, kata Nabi Yakub. Okelah paman, aku nikahlah dengan Lia. Nikahlah Nabi Yakub. Jangankan rasa cinta, rasa iba aja tidak ada loh, Pak. Ini tujuannya untuk bisa nikahi Rahil nih, Bu. Ditambahlah waktu selama 4 tahun. Akhirnya menikahlah sama Lia. Rupanya, Bu, walaupun Lia ini wajahnya kurang, tapi dia subur, Pak. Jadi, Bu, gampang dapat anak. Dapat juga anak Nabi Yakub dari Lia ini beberapa orang. Tapi itulah, Bu, makin beranak dia makin gak suka Nabi Yakub sama dia, Pak. Akhirnya Nabi Yakub sama anaknya cuek, Bu. Jadi kalau suami ibu selama ini acuh tak acuh dia sama anak, takutnya itu terpaksa dia nikah sama ibu. Karena imbasnya itu, Pak, kita tidak suka, Pak. Otomatis itu tidak suka juga kita dengan yang anaknya jadinya. Itu bahayanya, Pak, sebuah pernikahan tanpa ada rasa cinta. Ngeri, Bu, efeknya. Kemudian setelah beberapa tahun, Bu, barulah kata Laban, ini saatnya kau menikah dengan Rahil. Begitu mendengar akan menikah dengan Rahil, tidak tanggung bahagianya Nabi Yakub, dapat yang di hatinya, Bu. Semua kasih sayang dia tumpahkan kepada Rahil. Tidak acuh dia lagi, Bu, sama anaknya. Total anak Nabi Yakub sama istrinya Lia. Kemudian ada 2 orang simpanan, Pak. Dan dulu boleh pakai dayang-dayang, Bu. 11 jumlah anaknya. Sementara Rahil walaupun cantik, tetapi ditakdirkan Allah mandul, Pak. Jadi seringlah Lia memanas-manasi dia. Aku walaupun buruk, aku bisa beranak. Itu apa, kau cantik, tapi kau mandul. Dia ejek-ejek lah, Pak. Cuman Nabi Yakub semua kasih sayangnya tertumpah hanya kepada Rahil. Makanya laki-laki itu, Bu, ya, kalau udah melenceng dia, dapat dia, Pak, itu anak istri bisa dilupakan aja. Itu pula lah kadang kekurangan sifat kami laki-laki ini, Bu. Makanya kawallah dengan doa. Tidak bisa dengan diawasi kemudian disuruh orang minta-intai, tidak bisa. Berdoa kepada Allah untuk menjaga. Karena laki-laki kalau dia jatuh cinta lagi, dia bisa tidak peduli, Pak, kepada anak dan istri secara umum. Ini secara umum nih, Pak, ya. Walaupun tidak semua kejadian seperti itu. Nah, setelah itu, Pak, begitu sudah beberapa tahun, kesal hati Rahil nih, Bu. Udah capek aku, ndak juga aku punya anak. Dia makin dipanas-panasi oleh Lia ini, Pak. Apa yang dilakukan Rahil, Bu? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Betul-betul yang diminta kepada Allah. Hilangnya sakit hatinya dulu. Dihilangkan rasa sakit hati yang terhadap ucapan orang. Dia betul-betul mendekat kepada Allah. Ternyata begitu dia meminta kepada Allah, sekali dikasih Allah anak, tidak tanggung pula, Pak. Paling ganteng di dunia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Mak cantik, anak ganteng. Kadang, Bu, yang malang tuh apa, Bu? Emaknya wajahnya biasa aja, anaknya cantik, azab kadang dibully orang. Betul anak ibu nih, Bu. Ibu iya lah nih ya, enggak ada mirip ibu sih. Itu kadang-kadang sedih ya pula, Bu, ya. Rupanya ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dihilangkan rasa sakit hati, di saat itulah takdir baik Allah akan bekerja. Dapat anak ganteng. Beberapa tahun kemudian dapat lagi anak Bunyamin, Bu, namanya. Cuman waktu Rahil melahirkan Bunyamin, beliau pun meninggal dunia.
Jadi Nabi Yakub bu, tumpah ruah kasih sayangnya, terutama kepada Nabi Yusuf. Ada milih nih bu. Bunyamin sayang juga, tapi tidak seberapa. Tapi kalau ke Yusuf nih pak, betul-betul sayang. Ke anak yang 11 nih, betul-betul cuek. Jadi kadang yang membuat anak durhaka sama orang tua, karena orang tuanya cuek sama dia pak. Acuh. Jadi betul-betul tidak dipedulikan, tapi duit dikasih nih pak. Nabi Yakub kaya bu. Nabi Yakub itu dia punya mukjizat. Misalnya dia ingin kambingnya warnanya apa, dia tinggal gosok aja perutnya pak. Keluarlah kambing warna itu. Itulah kedahsyatan mukjizat Nabi Yakub. Sehingga dia kaya. Kambingnya harganya jadinya mahal pak. Nah kemudian bu, begitu sudah lama terasa akhirnya sama anak yang 11 ini. Terasa sama anak yang 11 ini, kasih sayang ayahnya hanya untuk Yusuf. Betul-betul dibedakan. Dan saya pernah menyaksikan sendiri macam di Pekanbaru nih. Kalau anaknya itu cantik, cerdas, itu dipuji-puji itu. Tengok kakak kau tuh. Tengok kakak kau tuh. Rupanya menyimpan anak bu. Dia dibanding-bandingkan tuh. Tidak ada orang yang suka dibandingkan, tapi kadang kita lupa. Macam ada perempuan bu, bang tengoklah tuang suami siapa tuang. Pergi pagi diciumnya istrinya. Jadi menurut kau ya cium juga lah. Pergi suami ke situ pak. Bang apa bang ke situ? Tapi kau suruh cium dia. Bukan itu maksud aku, tetangga itu dicium istri abang cium juga laku. Dibanding-bandingkan terus pak. Dibandingkan suami dengan orang. Yang suami macam itu juga, tengok istri siapa tuh, pagi dah sibuk dia. Abang bini betul lah abang sama dia, tuh ngamuk bu. Tidak ada orang suka dibandingkan. Nah jadi begitu kasih sayang tertumpah ini, rupanya anak yang 11 ini langsung rapat pak. Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Wahai ayah, aku bermimpi aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Langsung menggigil Nabi Yakub. Artinya apa tuh? Kalau sudah bersujud berarti ada peristiwa besar. Langsung khawatir. Maka kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, ya bunayya, la ta'sus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan sampai tahu saudara-saudaramu. Artinya Pak Nabi Yakub dah terasa Pak, dia memang pilih kasih. Jadi orang tua hati-hati betul dia, jangan sampai pilih kasih. Setelah itu Bu, rapat 11 ini apa hasil rapatnya Pak? Kita harus bunuh Yusuf. Itu yang membuat saudara bertengkar itu loh Bu. Kita harus bunuh Yusuf. Datang yang satu lagi, jangan bunuh dia, bahaya nanti. Kita asingkan saja dia. Kita buang dia supaya dia terasa penderitaan kita yang bertahun-tahun. Akhirnya disetujuilah, tidak membunuh tapi cuman diasingkan saja. Bagaimana cara membawa Yusuf keluar dari rumah ini? Pasti ayah tidak mau ngasih. Dibujuklah ayahnya Bu. Ayah kasihan kami nengok adik kami Yusuf ni, ayah tidak pernah main keluar. Sementara tengoklah kawan-kawannya main. Biarlah kami ajak ayah. Tidak, kalau kalian mau main mau tidak pulang serah kalian lah. Tapi jangan kalian bawa Yusuf. Dibujuk terus Pak. Akhirnya ngalah Nabi Yakub. Ya udahlah abang-abangnya mau ngajak dia main. Bawalah. Oke lah, kalian bawalah Yusuf ini. Aku serahkan perlindungan Yusuf kepada kalian. Apa kata Rasulullah? Di kata-kata inilah Allah marah kepada Nabi Yakub. Karena menyerahkan perlindungan Nabi Yusuf kepada manusia. Itu yang tidak boleh itu. Dibawalah Nabi Yusuf ini pergi oleh saudaranya yang 11 sampai di perbatasan Yordania dan Mesir. Ada sumur di sana. Buka baju kau Yusuf. Kata Nabi Yusuf, apa salah aku bang? Tak perlu kau tahu salah kau. Kau penting kau buka baju kau dulu. Jadi kadang ada kita merasa apalah saudaraku ini benci sama aku. Aku tak pernah cari gara-gara sama dia. Takutnya itu Bu.
Ada yang tersimpan yang tidak bisa dia ucapkan, akhirnya adik jadi korbannya dia. Bapaknya yang lebih sayang ke Yusuf, saudara sakit hati, Nabi Yusuf yang kena dia. Suruh buka baju, dimasukkan ke ember, dimasukkan ke dalam sumur tuh Pak. Masuklah dia dalam sumur. Itulah penderitaan Nabi Yusuf Bu. Seganteng-ganteng itu manusia kecil baru Pak dari masukkan dalam sumur. Jadi di tepi sumur itu ada tempat tegak Bu. Di situ dia disuruh tegak dalam sumur itu. Bajunya gimana caranya kata abang-abangnya? Udah disembelihkanlah ternak. Dikasihlah darah hewan Pak di bajunya itu. Menangis-nangislah saudaranya ke Nabi Yakub. Ayah, rupanya kami lupa ayah, lalai kami tadi, tidak nampak Yusuf main sendiri, dia diterkam oleh serigala di bajunya ayah. Nah Nabi Yakub nih apa positifnya Bu? Nabi Yakub ayah yang tidak pernah marah kepada anaknya. Jadi apa kata Nabi Yakub? Semoga Allah membalas keburukan kalian. Cuman itu aja Bu. Habis itu menangis dia siang malam sampai buta bola mata Nabi Yakub. Jadi kalau memendam kesedihan itu bahaya ternyata. Tinggallah Bunyamin lagi Pak. Nah Nabi Yusuf menangislah di dalam sumur itu. Sampailah ada orang lewat Pak. Pas dia mau ngambil air bergantunglah Nabi Yusuf di ember dia Pak. Dia heran ngapa berat betul nih. Pas sampai di atas, wah hadzal gulam, ini pemuda. Bukan dia mau menyelamatkan Pak. Pemuda berarti kalau dijual lumayan duitnya. Nah, jadi dijual Bu. Jadi itulah takdir yang dihadapi oleh Nabi Yusuf Pak. Dia tidak salah apa-apa, anak orang kaya, dibuang, kemudian diangkat. Setelah dia diangkat ke atas, dijual. Dan harganya murah Pak. Pas lewat penguasa Mesir, Al-Aziz, sini. Ini ada budak, aku jual cuman 2 dirham saja. 180.000 Pak. Dijual lah. Nabi Yusuf udah hitam-hitam dalam sumur itu. Dibawa oleh penguasa Mesir ini sampai di istananya, dipanggilnya istrinya. Bersihkan anak ini. Kemudian beri dia pakaian. Akhirnya diperkerjakanlah Nabi Yusuf kecil ini Bu, menjadi pembantu di istana itu Pak. Jadi pembantu di istana itu tidak boleh keluar dari dapur Bu. Dijalani Nabi Yusuf takdir itu. Nah ini pula kita kalau dapat takdir buruk, jangan mengeluh, jalani saja takdir itu. Jangan buat status kita, ya Allah berat betul rasa beban hidup ini. Tidak perlu. Jangan bikin caption. Tapi terima takdir itu Pak. Nabi Yusuf kan anak orang kaya itu Bu, dijadikan pembantu. Tidak ada ngomong Pak. Tidak ada dia cerita sama orang-orang di dapur tuh, aku ini sebetulnya orang kaya. Tidak ada. Sama sekali tidak ada tinggi-tinggi Pak. Nah dari kecil tuh Bu, sampai dia umur 15, nampaklah ketampanan Nabi Yusuf itu. Akhirnya mak angkatnya pun jatuh cinta kepadanya. Jatuh cinta lah. Jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Pas suaminya pergi Pak, digedornya kamar Nabi Yusuf. Yusuf. Tentu dibuka Nabi Yusuf. Iya nyonya, ada apa? Aku suka sama kau Yusuf. Kau janganlah bilang kau tidak suka sama aku. Kau pasti suka sama aku. Zulaiha kan cantik Pak. Dalam riwayat disebutkan Bu, sangat cantik. Makanya kata Rasulullah, salah satu orang yang dinaungi Allah di hari kiamat adalah seorang pemuda yang dirayu oleh perempuan cantik dan kaya untuk berzina, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ini berat nih, mudah-mudahan janganlah dapat ujian nih Pak. Sedangkan orang gila aja hamil di Pekanbaru nih buat orang. Apalagi cantik dan kaya Pak. Jadi Bu ya, begitu apa Pak? Begitu Nabi Yusuf di dalam itu, jangan nyonya, keluarlah nyonya, aku sangat menghormatimu dan suamimu. Jadi apa dibuka Allah dalam Al-Quran Bu, dalam surah Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha suka dengan Yusuf, Yusuf pun
suka dengan Zulaiha. Jadi sebetulnya suka sama suka nih Pak. Tapi Allah selamatkan Nabi Yusuf dengan memperlihatkan tanda. Jadi Allah itu Pak, kalau kita baik, Allah akan beri tanda agar kita selamat. Akhirnya larilah Nabi Yusuf dalam kamar tuh, dikejar sama Zulaiha. Rupanya Pak, perempuan ini kalau udah suka Pak, ngeri Pak. Ternyata kalau maksudnya itu bukan ngeri apa-apa Bu, diusahakannya pokoknya Pak, apapun gitu dilakukannya. Dikejarnya lah Nabi Yusuf dalam tuh, lari Nabi Yusuf. Pas sampai di pintu ditariknya baju Nabi Yusuf. Pas buka pintu Bu, pas suami Zulaiha sama penasehatnya ada di sana. Langsung Zulaiha difitnahnya Nabi Yusuf. Wahai suamiku, apa hukuman yang pantas bagi orang yang kau pelihara dari kecil, tidak taunya dia goda istrimu? Wah, itu fitnahnya Pak. Akan kuhukum berat, kata suaminya. Kurang ajar kau Yusuf, tidak nyangka aku. Wah. Kan kejadian ini udah ada lah sekarang nih Pak kan. Difitnahnya ajudannya itu gitu Pak ya. Nah, udah terjadi zaman dulu tuh Bu. Makanya ketika apapun yang terjadi sekarang udah ada di zaman dulu Pak. Ya kasus Brigadir Joshua lah Pak, kan dia kan ganteng tuh Pak. Itu suka akhirnya difitnah bahwa dia yang mengganggu istrinya. Jadi udah terjadi Bu. Nah setelah itu Bu ya, penasehatnya ini baik Pak. Tunggu dulu Tuan. Kalau memang Yusuf yang menggoda, ini posisi di kamar Yusuf. Satu. Yang kedua, baju depan Yusuf rapi. Kalau memang Yusuf yang mengganggu, otomatis istri kau meronta dan menarik-narik bajunya. Seharusnya baju depannya. Maaf Yusuf, tengok baju belakang kau. Pas tengok baju belakang robek. Tuan, istrimu yang mengejar dia. Wah, tapi udah terlanjur ribut. Datanglah raja ini mengatakan, Yusuf, aku minta maaf. Tapi tolong jangan sebarkan kepada orang bahwa istriku mengganggumu. Maafkan kami Yusuf. Tapi rupanya netizen udah banyak dengar Pak di istana tuh Bu. Karena ribut tuh dengar semuanya. Karena dengar tuh Pak, heboh lah Bu. Sampailah cerita ke istri-istri menteri. Nggak nyangka ternyata Zulaiha suka dengan pembantunya. Itulah gosip yang beredar Bu. Sampai istri-istri menteri itu agak mencemooh. Dia nggak nyangka kita masa selera ratu kita rendah kali. Masa pembantu dia mau sama pembantu. Akhirnya Bu ya, sakit hati Zulaiha, diundangnya lah ibu-ibu sosialita tuh Bu ke istana. Diundang semua Pak istri-istri menteri. Setelah itu apa? Setelah mereka berada dalam aula, dikasih pisau, dikasih kemudian sayuran. Silahkan diiris-iris. Silahkan diiris-iris. Kemudian dari jauh disuruh Nabi Yusuf keluar. Ini berarti baru terbit ya Pak ya. Kita lewatkan sedikit. Kemudian Yusuf, keluarlah engkau. Keluar Nabi Yusuf. Kalau di sinetron tiba dikasih kipas tuh Pak. Tuh bergerai-gerai rambutnya Bu ya. Tampak gantengnya Bu, tampak depan, samping ya Pak ya. Tak sadar perempuan ibu-ibu sosialita nih Bu, disayat-sayatnya tangannya sendiri. Saking terpesonanya Bu. Onde nyonya, ni malaikat ni nyonya, ni bukan manusia. Wajar kau tergoda. Gini aja lah nyonya, kita bagi sama-sama aja lah Yusuf nih. Hampir diperkosa loh Pak. Ramai-ramai Nabi Yusuf. Begitu pula lah nanti ruh keluar dari badan seorang mukmin. Sebetulnya sakit Pak, tapi Allah perlihatkan tempat tinggalnya di surga. Karena terlena menengok surga ini, sehingga tidak terasa lagi nyawa ditarik dari badan. Nah itulah keistimewaan orang Islam yang mukmin. Ruh keluar dari tubuhnya, dia tidak merasakan sakit karena dilengahkan Allah Pak, ditengokkan surga untuknya. Nah itulah harapan kita ya Pak ya. Kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Nah kemudian Bu, diancamlah Nabi Yusuf nih, Yusuf, kalau kau tidak mau melayani kami akan fitnah kau telah menggoda kami dan kau akan dipenjarakan. Atau kau layani kami satu persatu. Kata Nabi Yusuf, penjara lebih aku sukai daripada aku harus melayani kalian. Akhir difitnahlah Nabi Yusuf Bu.
Masuk dia ke dalam penjara tanpa peradilan, tanpa kesalahan. Dari umur 15 sampai umur 27 tahun, Bu. Sekitar 12 tahun dia dalam penjara. Tapi Nabi Yusuf aman aja dalam penjara itu, Bu. Langsung diterimanya takdir itu, Pak. Adalah 2 orang di penjara itu, Bu, bercerita, aku ada mimpi burung mematuk kepalaku. Kemudian yang satu lagi aku mimpi menuangkan air dari dalam cerek. Jadi kata Nabi Yusuf, aku tahu makna mimpi kalian, tapi kalian dengarkan dulu ceramah aku. Diceramahin Nabi Yusuf lah dia, Bu. Jadi dikasih hal yang menarik, kemudian nanti baru diceritakan apa mimpi dia. Setelah mereka menerima tauhid yang 2 ini, Pak, baru kata Nabi Yusuf, yang kepalanya dipatuk burung, kau akan dihukum mati. Yang menuangkan air, kau akan menjadi orang kepercayaan raja. Kalau kau besok keluar dari penjara jadi orang kepercayaan raja, kau ceritakan sama raja ya bahwa aku bisa menakwil mimpi. Itulah mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi menakwil mimpi ini tidak sembarangan, Bu. Sembarang-sembarang cerita kita hancur hidup kita dibuatnya, Pak. Kak, aku semalam kan mimpi giling cabai, Kak. Kemudian cabainya mantul kena mataku, Kak. Pedih betul. Mimpi menangis awak tuh. Hati-hati tuh, selingkuh suami awak. Akhir curiga terus dia sama suami. Padahal itu artinya, Pak. Nah, jadi ini ya, Bu, ya, ini dulu sekelumit yang nanti ujungnya itu apa, Pak? Bahwa Nabi Yusuf ini dinikmatinya takdir itu, dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali bahwa Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudara-saudara.